Umat Tuhan, mari kita berdoa. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Biarlah kami boleh memaknainya dengan benar, sehingga puji-pujian itu merupakan pujian yang tulus, pujian sukacita, sama seperti gembala yang berjumpa dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita. Mereka telah menjadi saksi kelahiran Kristus itu. Tolong kami Bapa untuk memaknainya, menyimak firman ini dengan benar, sehingga kami boleh meneruskan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan tolong untuk dapat menyampaikan pesan Natal ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan hari ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Hari Natal buat kita semua. Merry Christmas. Saya percaya di alat komunikasi kita yang kita genggam ada banyak sekali ucapan-ucapan selamat Natal, Merry Christmas, diikuti dengan berbagai kutipan ayat
dan kata-kata yang indah yang mengajak kita bersuka cita. Masalahnya ada sukacita enggak hari ini? Ada apa ada? Saya ingin tahu banget. Pasti ada sukacita. Alasannya klise nih. Karena Yesus lahir gitu ya. Anak-anak lebih polos lagi kayaknya. Karena banyak kado. Acara anak-anak sekolah minggu banyak hadiah. Kita dibelikan baju baru. Anak-anak belum tahu untuk belanja itu berapa duit yang harus dikeluarkan. Pinjam dulu 100 gitu. Saya kira banyak orang tua yang mungkin sulit bersuka cita karena biaya nambah nih budget. Ada banyak yang harus dibeli yang biasanya tidak usah kita sediakan. Oh, sekarang harus ada ornamen Natal. Harus ada baju baru, harus ada macam-macam dan seterusnya. Saudara-saudara, apakah itu menghalangi kita untuk merasakan sukacita? Kita akan belajar hari ini dari peristiwa Natal yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Saya ingin kita fokus belajar dari profesi gembala itu. Saudara-saudara, apa yang kita bayangkan, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar sosok gembala? Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar gembala itu? Saya waktu kecil cukup akrab dengan gembala karena orang tua kami petani. Jadi disitulah banyak menyaksikan entah gembala kambing atau gembala kerbau. Namun saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang Anda pikirkan tentang gembala itu? Saya yakin kalau teks Injil yang tadi dibaca, kalau Anda begitu sering mendengar gembala dalam Alkitab, maka yang kita bayangkan gembala ini adalah gembala yang baik. Gembala adalah sosok yang melindungi, yang menjaga kambing domba gembalaannya. Mereka adalah orang-orang yang lembut, yang siap untuk mempertaruhkan nyawanya ketika hewan gembalaannya itu berhadapan dengan bahaya, dengan binatang buas, dengan ancaman, dengan pencuri, dan seterusnya. Lihat saja Musa dan Daud. Mereka adalah dua tokoh dalam perjanjian lama. Mereka sebelumnya adalah para gembala. Musa adalah gembala yang dipercayakan oleh mertuanya mengembalakan domba-domba Yitro itu. Daud, kita lihat, ia juga mengembalakan domba-domba orang tuanya. Lalu kita melihat juga gambaran gembala itu yang diungkapkan oleh Daud sendiri. Mazmur 23, siapa yang tidak hafal?
merefleksikan apa yang dilakukan, dikerjakannya. Dia membayangkan Tuhannya adalah gembala yang baik, yang menuntun dombanya ke rumput hijau, air yang tenang, menjaga, memelihara dengan baik. Dan ini jugalah yang kita baca dalam Yohanes 10. Gambaran itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini ketika kita juga ditanya tentang gembala, persepsi kita adalah gambaran gembala itu adalah sosok yang mulia, hamba Tuhan, atau pendeta. Siapa sih gembala GKI Mangga Besar? Pendeta Nanang. Tapi saya nggak tahu ya, dan nggak yakin juga kalau Anda membayangkan saya sosok orang baik, orang yang lembut dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang membayangkan gembala itu adalah yang peduli, mengerti, memahami seorang pendeta, pastor. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah jabatan yang mulia? Jabatan yang luhur. Gembala adalah figur mulia yang menjadi pemimpin yang melayani, yang ramah, lemah lembut, tetapi sekaligus juga melindungi bagi kawanan domba gembalaannya. Tidaklah mengherankan kalau kita memandang para gembala yang tampil di sekitar Yerusalem, yang tampil di Bethlehem itu adalah gembala tipe ini. Gembala yang mulia, gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab, yang siap mengorbankan nyawanya. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut, berhati mulia. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Pertanyaannya, benarkah itu? Benarkah para gembala ini yang hadir di seputar kelahiran Yesus itu adalah sosok yang demikian? Yang mulia, yang lemah lembut, yang siap mengorbankan nyawanya, yang dapat dipercaya? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam perkembangan kemudian, setelah era Musa, era Daud, para gembala ini tidak selalu tampil dengan karakter mulia. Malahan justru sebaliknya. Mereka seringkali dijumpai sebagai orang-orang yang kasar. Mereka adalah kelompok orang yang sering mengabaikan peraturan-peraturan agama. Mereka tidak mengindahkan kaidah-kaidah moral di masyarakat. Maka tidak heran kalau para rabi, para pemimpin, penguasa menilai, memandang rendah para gembala ini. Bukan tanpa alasan. Saudara-saudara, mereka sudah terbiasa, para gembala ini sudah terbiasa tidak mematuhi aturan dan hukum-hukum agama. Di daerah kering, bagaimana mungkin para gembala ini memelihara tradisi agama Yahudi? Bagaimana mungkin mereka selalu membasuh tangan sebelum makan, membasuh diri mereka agar bersih?
Mereka kotor. Gembala pada waktu itu, saudara-saudara, bisa kita lihat daratan yang ada di sana. Kering, tandus. Hanya ada beberapa oase yang mengalirkan air. Nah, di situ baru ada rumput buat makanan ternak mereka. Jadi tidak heran kalau gembala ini sering berantem, memperebutkan rumput yang hanya sedikit itu. Dan mereka harus memberi makan domba-domba atau kambing itu. Ini mirip ya. Kalau zaman sekarang orang berebut urusan usaha. Mereka terbiasa untuk berantem. Atau kalau enggak, karena sulitnya mendapatkan rumput itu, ada ladang-ladang milik orang yang jelas memang dipelihara. Seringkali gembala ini melanggar batas, masuk ke kebun orang. Disitulah domba-domba itu makan apa saja yang ditanam di kebun itu. Saudara-saudara, maka tidak mengherankan kalau para gembala ini sering disebut orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Mereka punya temperamen yang culas, yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Mereka miskin secara fisik, materi, tetapi miskin pula dengan moralitas. Tidak selalu mengindahkan aturan-aturan. Yang penting pokoknya domba-domba bisa makan. Yang penting cuan. Saudara-saudara, lalu apakah para gembala yang disebutkan dalam Lukas 2 ayat 8 dan seterusnya ini yang tadi kita baca, apakah ini berbeda dari gembala secara umum yang dipandang oleh orang-orang Yahudi, rabi-rabi itu? Saudara-saudara, apakah mereka ini adalah kelompok orang-orang saleh yang memang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Sang Mesias seperti Zakaria dan Elisabet? Atau Simeon dan Hana? Sehingga malaikat Tuhan berkenan mengunjungi para gembala itu. Atau mungkinkah mereka adalah gembala-gembala yang lebih baik? Karena kepada mereka itu dipercayakan tugas khusus bahwa domba-domba itu dekat Yerusalem dan kebutuhan untuk korban di bait Allah diambil dari domba-domba ini. Apakah karena itu mereka lebih saleh daripada kebanyakan gembala-gembala lain sehingga malaikat Tuhan berkenan mengunjungi mereka? Saudara-saudara, jawabannya tidak ada jaminan bahwa mereka ini lebih mulia. Tidak ada kepastian bahwa mereka ini adalah lebih baik, lebih bertanggung jawab ketimbang gembala-gembala lain. Mereka adalah para gembala yang sama dengan kelompok yang lain. Kita tidak usah lebay melebih-lebihkan bahwa ini gembala yang khusus sehingga malaikat Tuhan datang kepada mereka itu. Mereka tidak lebih baik dan tidak lebih mulia. Disinilah justru kita menemukan makna sebenarnya dari Natal itu. Natal adalah peristiwa Allah yang melawat umatnya yang sedang tidak baik-baik saja. Natal adalah Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang.
Itu nanti dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 19 ayat 10. Ini kasat mata. Yesus lahir dalam sebuah shelter yang mirip kandang. Saya mau mengajak kita bukan untuk menggoncangkan iman kita, bahwa kandang-kandang yang kita bayangkan seperti ini rasanya ketika kita, Penatua TP waktu itu pernah mengajak kita tur ke Yerusalem. Ingat nggak? Ada program itu. Keren ya. Seluruh Mangga Besar ini diajak untuk tur ke Holy Land. Tapi yang merespon hanya beberapa belas aja ya. Padahal itu gratis. Ya, acaranya memang online. Tapi betul diberikan gambaran. Apa sih yang dimaksudkan dengan kandang itu? Rupa-rupanya saudara-saudara, ini mirip-mirip seperti shelter. Tempat pemberhentian. Kita masih ingat kan? Ketika menjelang Maria melahirkan, ada sensus yang diperintahkan oleh yang namanya Kaisar Agustus. Agar setiap orang itu kembali ke kotanya, ke leluhurnya. Ini sama kayak kita semua orang Mangga Besar. Kalau hari Minggu, apalagi hari Natal, kita kembali dari Tangerang, Bekasi, dari mana ke tempat ini. Ini sensus kembali ke kotanya. Nah, pada saat itu Anda dan saya bisa bayangkan kan, Maria yang hamil besar bersama-sama dengan Yusuf. Iya, kita bisa melihat mereka berjalan itu, Maria menaiki keledai. Tapi itu jaraknya sekitar 150 kilo. Dari sini ke Bandung kurang lebih. Kalau sekarang naik bus gitu, cuma 30-40 menit. Tapi bayangkan, Anda bisa membayangkan Yusuf dan Maria itu berjalan 150 kilo kurang lebih. Dalam keadaan yang tidak mudah hamil. Sementara semua orang suruh kembali ke kotanya. Ini kan pasti Yusuf dan Maria akan ketinggalan ya. Dari orang-orang yang tidak punya beban apa-apa, mereka bisa untuk sampai. Bethlehem kota kecil, didatangi banyak orang. Maka disitulah pasti tidak tersedia penginapan yang banyak. Disinilah kemudian ada cerita bahwa karena Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan, maka dia hanya ada menemui shelter itu, yang seperti kandang itu. Bukan si tuan rumah mungkin kejam gitu ya, menolak. Tapi kan siapa yang datang duluan, dia yang bisa dapat akses atau tempat itu. Bagi orang Yahudi, masa orang yang duluan datang, kemudian gara-gara ada orang hamil ini suruh keluar. Ini yang lebih layak. Enggak begitu. Orang Yahudi punya jalan keluar tentang tamu-tamu yang tidak bisa mendapatkan tempat. Yaitu mirip sebuah shelter itu. Pemberhentian dari tamu-tamu dalam perjalanan itu. Maka hanya tempat itulah. Dan di tempat itu juga disediakan untuk pemberhentian hewan-hewan mereka. Jadi hewan-hewan itulah yang kemudian dibuatkan tempat untuk memberi makan yang namanya ini palungan. Jadi disitulah Yesus kebagian atau Maria, Yusuf hanya kebagian tempat di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, disitulah Yesus
dilahirkan pada saat itu. Kita lihat kembali ke gembala ini. Para gembala ini sama dengan kelompok yang lain. Tidak lebih baik, tidak lebih mulia. Di sini justru kita menemukan makna Natal itu. Yesus yang lahir di sana dijumpai oleh para gembala itu. Saudara-saudara, para gembala ketika berjumpa dengan malaikat, Tuhan tahu kekhawatiran mereka. Tuhan tahu ketakutan mereka. Pastilah, tadi saya mengatakan gambaran gembala pada saat itu. Kehidupannya yang tidak selalu taat dengan hukum agama. Yang selalu berebut untuk memberi makan domba-domba, rumput yang hijau. Disitulah mungkin mereka akan merasakan, ini ada sosok yang mulia, yang luar biasa, menghampiri mereka. Saya membayangkan kalau saya seorang gembala pada waktu itu, apa salah saya? Yang mulia ini datang, akankah ia menghakimi saya? Saudara-saudara, mereka akan merasakan seperti itu. Bayangkan ketika Anda menjadi salah seorang kelompok jelata ini. Sudah diberi label brengsek. Mungkin juga dikelompokkan kepada orang-orang yang berdosa. Karena tidak selalu memenuhi hukum-hukum Taurat itu. Nah, tiba-tiba ada sosok yang berkilauan begitu agung. Jelas, kita akan takut. Tidak bisa dipungkiri. Kilauan dahsyat itu bisa saja melumat habis kita. Namun kontras ini memperlihatkan begitu merendahnya sebetulnya Allah. Dia merendah turun, mengutus utusannya malaikat itu, memberitahukannya kepada orang-orang yang dianggap brengsek ini. Kok bisa memakai orang-orang yang tidak punya reputasi baik, bahkan sebaliknya reputasi itu buruk, untuk sebuah karya yang agung itu? Jangan takut. Itulah kalimat yang meneguhkan untuk mereka. Utusan Allah itu sangat tahu kecemasan mereka. Mengerti. Bila kita dalami kalimat jangan takut ini tentu sangat luas dan dalam. Pertama, kalau saya bayangkan saya jadi gembala waktu itu, para gembala itu diminta jangan takut berhadapan dengan sosok yang ilahi. Kontra sekali. Ini mulia berkilauan. Ini mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka tidak akan dibinasakan. Jangan takut. Sebaliknya mereka diberikan tugas atau mandat yang mulia. Yang kedua, status sosial, ekonomi, dan sistem waktu itu masyarakat yang menganggap orang-orang seperti gembala itu tidak baik. Justru buat mereka kabar itu datang, diteguhkan, dan mereka mempunyai tugas yang mulia ini. Yang ketiga, karena tugas yang mulia yang mereka jalankan akan berdampak pula pada bukan hanya diri mereka, tapi pada dunia ini. Berdampak bagi mereka, mereka akan bersuka cita. Bagi dunia, karena dunia akan mendapat kabar baik, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, setelah mereka menyimak, mereka percaya pada berita itu. Keyakinan mereka ini dibuktikan dengan apa? Dengan melangkah, bergerak. Ketika saya membaca ini, buat saya ini sebuah teguran.
Kita yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, yang percaya kepada penyataan dan firman-Nya, apakah juga tergerak untuk melakukannya? Mendengar dan tergerak itu adalah hal yang berbeda. Orang Yahudi banyak mendengar, tetapi tidak tergerak untuk menyambut Mesias. Gembala ini justru mendengar. Mereka tergerak satu dengan yang lain. Mari kita pergi ke sana. Mencari Sang Mesias itu. Saudara-saudara, petunjuk itu ternyata tidak menipu. Mereka berjumpa dengan seluruh kenyataan yang diberikan atau dinyatakan oleh malaikat itu. Mereka berjumpa dengan Yusuf, dengan Maria, dan banyak orang yang menyaksikan kelahiran itu. Disinilah kadang-kadang persepsi kita keliru. Dengan lagu Malam Sunyi Senyap. Senyap, sepi sekali. Tapi bayangkan Anda dan saya berpikir, Bethlehem kota kecil tadi, lalu didatangi banyak orang yang mau sensus, sehingga Yusuf Maria itu tidak kebagian tempat. Apakah mungkin dia berdua aja? Justru disitulah sebenarnya kelahiran Yesus disaksikan banyak orang. Dan dalam banyak orang itu di shelter itulah yang mirip kandang itu, Yesus diletakkan di palungan itulah, banyak orang melihat, lalu gembala itu datang. Dan melihat betul ini, anak ini ada di palungan, anak yang baru dilahirkan ini ada di sana. Disitulah gembala-gembala itu bercerita, menyatakan kebenaran apa yang didengarnya dari malaikat, dari utusan Tuhan itu. Maka ayat yang kita baca tadi, mereka bercerita, lalu semua orang menjadi takjub. Jadi semua orang itu bukan hanya Maria, bukan hanya Yusuf. Jadi semua orang yang melihat, menyaksikan. Lantaran ada yang menegaskan gembala ini, yang menerima pesan ilahi dari Allah itu, orang-orang kemudian takjub. Mereka menjadi percaya, tapi Maria menyimpannya di dalam hati, merenungkannya. Jadi saudara-saudara, ini luar biasa berita sukacita. Jadi orang-orang yang sederhana ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran buat orang lain. Saya kira kalau tidak ada gembala saat itu yang menyatakan ini bayi ini bukan bayi biasa. Yang baru lahir ini bukan bayi biasa. Tetapi ia akan disebut penyelamat. Juru selamat dunia, bangsa-bangsa. Kalau tidak ada gembala yang menyatakan begitu, kelahirannya akan biasa-biasa saja. Ya seperti orang yang numpang lewat, kemudian nggak ada tempat lahir di situ. Tapi lantaran ada gembala ini. Saudara-saudara, gembala ini bersuka cita ketika berjumpa dengan Sang Mesias itu. Apakah saking sukacitanya, lalu kemudian mereka, oh ya udah tinggal diam saja di situ. Sama seperti waktu Petrus, Yohanes naik ke gunung bersama dengan Yesus. Yesus dimuliakan. Berkilau-kilau. Terus mereka mengatakan, aku akan mendirikan tenda. Buat engkau satu, Elia satu, buat Musa satu. Tujuannya apa? Untuk diam dengan kemuliaannya di situ. Tapi gembala ini tidak. Mereka berjumpa dengan Sang Mesias, mereka kembali lagi ke tugasnya sebagai gembala. Tugasnya sebagai gembala itu, tetapi disinilah ada sesuatu yang baru yang mengubah mereka. Apa yang baru itu? Mereka
bersuka cita dan memuliakan Allah. Itu yang baru dalam diri hati mereka. Saudara-saudara, apakah Anda ketika merayakan, mempersiapkan acara Natal, memasuki minggu penantian Advent 1, 2, 3, 4, menyiapkan hati dan diri kita? Pertama-tama, apakah mengalami perjumpaan dengan Kristus itu? Dengan Tuhan yang lahir itu. Hingga ia lahir di hatimu, di hati Anda. Apakah ketika kita berjumpa dengan Kristus, lalu Yesusnya kita peluk sendiri saja? Seharusnya tidak. Ada banyak orang yang merasa bahwa Natalan itu di gereja saja. Merasakan malam kudus, merasakan damai di sini. Balik dari gereja, mulai lagi kehidupan yang biasa. Tidak ada damai sejahtera, kering kerontang. Kalau seperti ini, buat apa Natal itu? Tidak mengubah hati kita menjadi sukacita. Tidak mengubah hidup kita, karakter kita. Menjadi orang yang bersyukur. Orang yang memuliakan Tuhan. Jadi semuanya akan sia-sia kalau Natalan ini hanya di sini, di gereja. Kalau Anda hanya melankolis, menyanyikan malam kudus, dan kemudian kita meneteskan air mata di sini saja. Pulangnya kita berantem lagi. Pulangnya kita menipu orang lagi. Pulangnya kita tidak bisa menjaga diri. Menjaga ucapan kita. Menjaga hati kita. Saudara-saudara, jelas Natal membawa sukacita, perubahan dahsyat ada di dalam kehidupan para gembala. Gembala itu bersukacita bukan karena sesudah berjumpa Yesus Sang Mesias lalu hidup mereka jadi orang kaya. Bukan. Ketika sudah berjumpa dengan Yesus mereka jadi bandar domba. Enggak. Justru mereka tetap sebagai gembala. Tapi ada sukacita. Seberapapun Anda mungkin memimpikan kehidupan yang kaya raya, bisa berkuasa ini dan itu, tidak akan berpengaruh dalam karakter Anda ketika Kristus tidak lahir di hatimu. Ketika kita tidak punya sukacita itu. Mungkin saat ini, pulang Natalan ini, Anda akan kembali menjalani kehidupan ya karyawan tetap karyawan. Ibu rumah tangga ya tetap ibu rumah tangga. Mungkin sakit di lutut kita belum sembuh juga. Ada sakit penyakit kita masih tetap ada. Tapi adakah di situ perubahan dalam diri kita? Oke, aku jadi karyawan. Aku tetap jadi buruh. Tapi aku jadi karyawan dan buruh yang punya sukacita. Baiklah, aku tetap sakit. Lututku mungkin susah berdiri. Tapi aku akan tetap bersukacita. Aku akan menjadi orang-orang sederhana. Yang bisa menyampaikan, menyatakan pada dunia. Yesus Kristus lahir. Dan itulah sukacitaku. Kenapa? Aku boleh kepastian. Kabar malaikat itu betul adanya. Yesus sudah lahir. Maka ia akan menjadi juru selamat. Kan waktu itu Yesus masih bayi. Belum bisa apa-apa bayi Yesus. Bahkan ia pun terancam oleh Herodes. Harus mengungsi ke Mesir. Tapi dengan bekal ini ada harapan. Kalau janji malaikat pesan Tuhan itu benar, sampai di situ, maka benar pula lah bahwa dia adalah juru selamatku. Itulah harapan kita. Yesus Kristus adalah keselamatan kita, maka harusnya kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita, merayakan Natal dan membagikannya kepada semua orang agar dunia ini bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.